Selamat pagi anak-anak didik semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat, semangat meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Jaga kebersihan dan tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup dan sistem gerak pada manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengelompokkan jenis-jenis tulang. Yang kedua, membedakan fungsi tulang, sendi, dan otot. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam sendi. Yang keempat, menjelaskan mekanisme kerja otot. Dan yang kelima, menganalisis kelainan pada sistem gerak. Dengan mempelajari materi hari ini, nanti akan membantu kita dalam memahami organ-organ apa saja yang ada pada sistem gerak, serta kita bisa menjaganya dengan baik. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya sistem gerak aktif. Yang kedua, sistem gerak pasif. Nah, tahukah anak-anak ibu semuanya apa yang maksud itu dengan sistem gerak aktif dan pasif? Baik, ibu akan jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan sistem gerak pasif itu adalah yang digerakkan seperti tulang. Sementara yang dimaksud dengan sistem gerak aktif itu yang aktif bergerak seperti otot. Nah, otot ini dia melekat pada tulang sehingga rangka tubuh kita bisa digerakkan. Contohnya, kita bisa berjalan, berlari, dan lain-lain. Baik, kita akan bahas fungsi dari tulang. Fungsi tulang itu ada 4. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh kita bagian dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. Selanjutnya, tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, sebagai pembentukan sel darah merah. Nah, tulang manusia itu ada yang disebut dengan tulang rawan dan tulang keras. Kalau dia tulang keras itu terdiri dari zat kapur dan fosfor. Contohnya tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Sementara kalau dia itu yang disebut sebagai tulang rawan, itu tulangnya yang lebih lentur dan tidak keras seperti tulang hidung dan tulang telinga kita. Selanjutnya, rangka pada manusia itu dia terbagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai tengkorak, rangka badan, sama atau rangka gerak bagian atas dan rangka gerak bagian bawah. Kalau dia tengkorak itu semua yang ada di bagian kepala kita sama wajah. Sementara kalau untuk rangka tubuh itu seperti pergelangan bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sementara kalau tulang yang termasuk tulang gerak atas seperti dari pangkal lengan sampai tulang ruas pergelangan jari kita. Sementara kalau dia sistem pergerakan atau tulang pergerakan bagian bawah itu dari panggul sampai tulang ruas jari kaki kita. Masuk pada poin yang kedua yaitu tentang sendi. Nah, sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tersebut atau tulang-tulang di tubuh kita dapat digerakkan. Contohnya, seperti tulang tangan kita. Jika tidak ada sendi, maka pergerakannya hanya satu arah atau terbatas. Tetapi karena adanya sendi, dapat kita gerakkan sesuai dengan kehendak kita, seperti kita bisa makan, menulis, dan mengerjakan yang lain. Tahukah anak-anak semua, sendi itu dibedakan dari banyak sedikitnya pergerakannya. Yang pertama itu disebut dengan amfiartrosis, di mana pergerakannya terbatas, yaitu seperti pergerakan atau antar sendi tulang belakang. Sementara yang kedua itu disebut diartrosis, di mana pergerakannya
bebas dan tidak terbatas. Contohnya seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Baik, kita akan ulas satu persatu macam-macam dari sendi. Yang pertama, kita masuk ke sendi peluru, di mana sendi peluru ini pergerakannya itu ke segala arah. Contohnya, dia menghubungkan antara tulang belikat dengan tulang lengan atas, kemudian antara tulang pinggul dengan tulang paha. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu sendi engsel, di mana sendi engsel ini dia bergerak satu arah. Contohnya seperti lengan kita ini, di mana dia akan menghubungkan antara tulang lengan atas atau yang disebut dengan humerus dengan tulang pengupil atau radius serta tulang hasta atau ulna, sehingga pergerakannya hanya satu arah saja. Yang ketiga, kita masuk ke sendi putar, di mana sendi putar itu dia berputar pada porosnya seperti persendian antara kepala dengan leher kita. Dengan sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat mengangguk, menggeleng, dan memutar. Oke, kita masuk ke sendi pelana, di mana sendi pelana ini pergerakannya dapat dua arah, yaitu ke depan, ke belakang, dan ke samping. Contohnya seperti tulang pergelangan tangan kita itu disebut dengan karpal. Kalau tulang telapak tangan kita itu disebut dengan metakarpal. Nah, contohnya seperti ibu jari kita ini yang bisa kita gerakkan ke samping, ke depan, dan ke belakang. Terakhir itu ada sendi geser. Sendi geser ini dia terdapat pada tulang pergelangan tangan kita dan tulang pergelangan kaki, karena dia terdapat pada permukaan tulang yang datar. Oke, untuk sendi sudah selesai. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang otot, di mana otot berfungsi sebagai penggerak bagian-bagian tubuh atau disebut juga sebagai alat gerak aktif. Nah, otot itu ada dua, ada yang disebut dengan otot bisep atau otot yang berkontraksi, dan otot trisep atau otot yang berelaksasi. Contohnya, kalau seperti ini, itu yang bekerja adalah otot trisep atau relaksasi, di mana ototnya nanti akan memanjang dan diameternya lebih kecil. Tetapi ketika kita mengepalkan telapak tangan kita seperti ini, itu yang bekerja adalah otot bisep atau berkontraksi. Ototnya akan memadat dan diameternya lebih besar. Selanjutnya, pada otot tersebut terdapat jaringan otot. Jaringan otot ada tiga. Yang pertama, otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kelainan sistem gerak manusia, atau kita akan membahas penyakit apa saja yang terdapat pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu ada penyakitnya yang disebut dengan rickettsia, di mana rickettsia ini itu seperti kekurangan vitamin D, sehingga terganggunya pengerasan tulang pada anak-anak ya. Jadi kebanyakan anak-anak itu dia lemah atau kakinya bisa membentuk letter O. Untuk mengatasinya bisa dengan salah satu cara, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Yang kedua yaitu disebut dengan osteoporosis, di mana osteoporosis itu adalah terjadinya pengapuran pada tulang. Nah, kalau penyakit ini itu biasanya diderita oleh orang yang telah lansia atau lanjut usia. Yang ketiga itu disebut dengan artritis, di mana artritis ini itu kelainan pada sendi. Contohnya seperti rematik. Nah, di mana sendi yang ketika kita gerakan itu akan terasa sakit dan kaku. Yang keempat itu ada namanya fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup dan fraktura terbuka, atau patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Contohnya, kalau dia patah tulang terbuka, itu patah tulangnya sampai tulangnya menembus kulit. Nah, sementara kalau dia patah tulang tertutup, patahnya itu terjadi di dalam kulit atau dalam daging. Nah, yang terakhir itu ada namanya
kifosis, lordosis, dan skoliosis. Itu disebabkan karena posisi duduk yang salah. Kifosis itu adalah sikap duduk yang sering membungkuk sehingga tulang belakang condong ke belakang. Yang kedua itu lordosis, itu sikap duduk yang tulang belakang condong ke depan. Dan kalau skoliosis itu karena posisi duduk yang salah, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping kiri dan samping kanan. Baik anak-anak ibu, hari ini kita telah mempelajari sistem gerak pada manusia. Harapan ibu, semoga apa yang ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti serta bermanfaat untuk kita dalam menjaga kesehatan sistem gerak kita. Dan untuk lebih mendalami materi sistem gerak pada manusia ini, silakan anak-anak ibu kerjakan latihan soal berikut ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.